Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Nah, sekarang berjumpa lagi sama saya. Nama saya Nur Sohaila. Saya berasal dari Universitas Malikul Saleh, Fakultas Kedokteran jurusan Psikologi. Nah, di sini saya itu akan membahas tentang sensasi, persepsi, dan atensi. Apa itu sensasi? Sensasi itu suatu yang mengacu pada pendeteksian dini terhadap energi dan dunia fisik. Studi terhadap sensasi umumnya itu berkaitan dengan struktur dan proses mekanisme sensorik. Sedangkan persepsi yang melibatkan kognisi tingkat tinggi dalam penginterpretasian terhadap informasi sensorik. Pada dasarnya, sensasi mengacu pada pendeteksian dini terhadap stimuli. Nah, di sini itu ada penglihatan, ilusi, predisposisi sensorik otak, ada rentang perseptual, ada penyimpanan ekonik, dan fungsi penyimpanan sensorik. Yang pertama itu ada penglihatan, yakni pendeteksian sebuah bagian kecil dari gelombang elektromagnetik atau yang kita sebut sebagai cahaya, yang dimungkinkan terjadi karena mata kita memiliki struktur yang unik. Yang kedua, contoh dari sebuah ilusi yang sangat terkenal adalah ilusi Moeller. Di dalam ilusi tersebut, kedua garis seolah memiliki panjang garis yang berbeda. Meskipun panjangnya sama, terjadi ilusi ini sebagian mungkin disebabkan karena pengalaman masa lalu kita yang mengajarkan kita bahwa bentuk-bentuk tertentu mungkin menunjukkan bahwa objek terletak di kejauhan, sedangkan bentuk-bentuk lain yang menunjukkan bahwa objek dekat dengan kita. Yang ketiga, predisposisi sensorik otak. Sistem sensori tersusun oleh reseptor-reseptor dan neuron-neuron penghubung dari lima indera. Yang pertama itu ada pendengaran, penglihatan, perasa peraba, dan pencium. Yang keempat, ada rentang perseptual. Jumlah informasi yang dapat kita pahami dalam periode pemaparan yang singkat disebut rentang perseptual, yang merupakan satu komponen awal dalam pemrosesan informasi. Yang kelima, penyimpanan ikonik. Neusser pada tahun 1967 menamai kemampuan kesan-kesan visual untuk menetap selama jangka waktu singkat atau sehingga dapat diproses lebih lanjut sebagai memori ikonik. Yang keenam, ada penyimpanan ekoid. Penyimpanan ekoid serupa dengan penyimpanan ikonik dalam dua hal. Yang pertama itu, informasi sensori mentah disimpan dalam ruangan penyimpanan agar informasi tersebut dapat diolah lebih lanjut. Yang kedua, jangka waktu penyimpanan sangat singkat. Yang ketujuh, fungsi penyimpanan sensorik. Sebuah spekulasi terkait penyimpanan ikonik dan ekoid menyatakan bahwa pengambilan informasi dari dunia eksternal atau dunia fisik mengikuti hukum penghemat. Baik, di sini saya akan membahas tentang atensi. Atensi merupakan penarikan dari suatu hal untuk menangani hal yang lain secara efektif dan merupakan kondisi yang berlawanan dengan keadaan bingung, linglung, dan lengah. Menurut Posner dan Roberts, atensi merupakan perubahan dari keadaan mengantuk menjadi waspada, menjadi fokus pada suatu objek dengan menurunnya fokus terhadap respon untuk mencapai sesuatu. Nah, di sini itu ada aspek dari atensi. Ada 3 struktur otonomi yang berhubungan dengan aspek dari atensi, yaitu alerting, orienting, dan executive attention. Yang kedua, ada atensi terbagi atas 2 macam. Yang pertama itu
ada atensi terbagi atau kinerja tugas ganda. Para psikolog mengembangkan berbagai penjelasan terkait dapat membagi perhatian pada banyak tugas dalam kinerja kita. Ada pengaruh dalam atensi terbagi pada kinerja. Atensi yang terbagi memiliki dampak signifikan pada kinerja. Contohnya itu, Sweeten, Kalbex, dan Leopards pada tahun 1960-an menemukan bahwa tugas-tugas berkapasitas rendah akan terganggu dengan kinerja. Nah, sedangkan atensi selektif. Atensi selektif ini berhubungan dengan pembagian atensi. Dalam pembagian atensi, orang diberikan instruksi untuk memberikan atensi yang sama pada beberapa tugas. Nah, yang ketiga, ada teori-teori atensi. Yang pertama itu ada Bottle-Linnet Theory atau teori penyempitan. Yang kedua ada teori kapasitas sentral. Dan yang keempat, model-model teori atensi selektif. Yang pertama itu ada model penyaringan atau Bourdieu-Bates. Yang kedua, model atuensi atau Treisman. Selanjutnya ada atensi visual. Atensi visual itu adalah pemusatan perhatian di bagian indera penglihatan. Treisman dan Jules mengajukan hipotesis bahwa dua proses yang bekerja pada atensi visual. Contohnya itu pada atensi visual. Nah, kita kan biasanya kan kita sering melihat orang yang berpakaian baju mencolok. Pasti indera penglihatan kita tuh akan cepat menangkap hal tersebut. Nah, sekarang ada yang keenam, otomatisitas atau pemrosesan otomatis dan atensi. Nah, penguasaan keterampilan apapun membutuhkan waktu sebelum dapat dilakukan tanpa kesulitan. Bayangkan saja ya, di saat kita itu mengendarai mobil, pada awalnya diperlukan upaya dan pengendalian sangat besar. Namun, setelah kita melakukan latihan, tugas tersebut menjadi otomatis, menjadi gampang gitu kan. Nggak ada beban lagi lah. Nah, psikolog telah mencoba mengidentifikasi proses dan faktor yang terlibat dalam proses ini. Yang pertama itu ada model atensi dua proses. Yang kedua itu model CEIS, Norman dan Selage pada tahun 1986. Baik, saya akan menjelaskan tentang model atensi dua proses. Menggunakan paradigma visual, Shiffrin dan Schneider pada tahun 1977 menemukan bahwa para peserta yang diberi versi mudah suatu tugas yang mencakup pendeteksian huruf-huruf yang telah dipelajari sebelumnya menunjukkan tingkat kinerja yang tinggi, terlebih dari banyaknya target yang disajikan, menunjukkan adanya pemrosesan otomatis. Sedangkan model SAS atau Norman dan Selage pada tahun 1986. Dalam SAS atau Supervisory Attentional System, Norman dan Selage membedakan antara proses-proses dan sepenuhnya otomatis dan separuhnya otomatis. Mereka juga membagikan proses tersebut dalam tiga tingkat berkefungsian. Yang pertama itu sepenuhnya otomatis, yang keduanya itu separuhnya otomatis, dan yang ketiga itu pengendalian sengaja oleh sistem atensional. Selanjutnya ada pandangan neurosains kognitif tentang atensi. Ada dua. Yang pertama itu atensi dan otak manusia. Hubungan antara atensi dan otak manusia pada mulanya diselidiki. Penelitian awal semacam ini dibatasi dalam cakupan neuropatologi.
Contohnya, sebuah cedera atau stroke di bagian otak mungkin dihubungkan dengan sebuah garis defisit atensi. Yang kedua, atensi dan PET atau positron emission pornografi. Penting untuk diingat bahwa prosedur PET adalah mengevaluasi laju aliran darah menggunakan alat pelacak radioaktif. Terima kasih semua kawan-kawan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again. Dadah.